Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang luar biasa. Izinkan pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa informasi tentang sekolah ramah anak. Harapannya ke depan semua sekolah ini menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di sekolahnya masing-masing dengan menerapkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah ramah anak ini merupakan salah satu indikator dalam pengembangan kabupaten atau kota layak anak. Sesuai Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 21 ayat 4 yang berbunyi, untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Ayat 5-nya, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota yang layak anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Konsep sekolah ramah anak yang pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak. Yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. Yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak sekolah. Sekolah ramah anak memiliki sifat aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup demi menjamin, memenuhi, serta melindungi hak anak serta perlindungan anak sekolah dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di bidang pendidikan. Selain melindungi, menjamin, serta memenuhi hak anak, sekolah ramah anak juga turut mendukung partisipasi anak, khususnya dalam hal perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungannya di sekolah dan dunia pendidikan. Yang ingin dicapai sekolah ramah anak, pertama, satuan pendidikan dan orang tua mengetahui pemenuhan hak dan perlindungan anak secara benar. Yang kedua, memastikan anak hidup dan tumbuh kembang secara optimal dan menjadi manusia seutuhnya dengan memiliki kepribadian yang baik, pengetahuan mana benar dan salah, bertanggung jawab, pengetahuan tentang cara pendisiplinan tanpa kekerasan dan tanpa perendahan martabat, kemampuan menghargai manusia dan makhluk lainnya, kecintaan untuk tanah air dan bangsa, kemampuan untuk mengetahui bakat dan minatnya, serta kebahagiaan dan kenyamanan dalam proses belajar.
Sekaitan dengan hal tersebut, kondisi yang diharapkan dari sekolah ramah anak adalah sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Adapun prinsip sekolah ramah anak sekaitan dengan pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, prinsip non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang ketiga, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dan kelima, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Beberapa standar sekolah ramah anak diantaranya, yang pertama, tiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Yang kedua, tiap anak bebas mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, dan penemuan di berbagai bidang. Yang ketiga, metode pembelajaran harus dibuat senyaman dan sebaik mungkin demi mendukung karakter siswa atau karakter anak. Yang keempat, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Yang kelima, adanya transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang jelas. Yang keenam, adanya kerjasama antara tenaga kependidikan dengan murid dan orang tua. Yang ketujuh, sekolah harus bisa membuat program kerja yang sifatnya mendukung pengembangan karakter siswa atau karakter anak ke arah yang lebih baik. Dan hendaknya pengambilan keputusan dan tindakan oleh tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan siswa dan menjamin agar hak siswa tetap dilindungi. Ciri-ciri sekolah ramah anak. Menurut Ratnasari dia yang ada pada laman https www.kompas.com/sekolah/read/2021. Sekolah ramah anak ini memiliki 5 ciri. Yang pertama, adanya perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan. Yang kedua, proses pembelajaran yang baik sehingga anak merasa nyaman. Itu suasana pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin supaya anak merasa nyaman, aman, lebih aktif dan kreatif, serta lebih percaya diri agar bisa tercapai. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Contohnya, aktivitas pembelajaran di luar ruangan. Guru menggunakan alat bantu supaya pembelajaran lebih menarik, menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk aktivitas pembelajaran, menggunakan permainan untuk menarik minat anak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proses pembelajaran didukung media. Kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan lewat berbagai media ajar seperti buku, alat bantu atau alat peraga, dan lainnya. Tujuannya supaya membantu daya serap siswa dan membuat mereka lebih menarik dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Keempat, adanya keterlibatan murid. Tidak hanya guru, murid juga harus terlibat dalam aktivitas pembelajaran
Artinya, siswa harus didorong untuk mau mengembangkan kompetensi mereka, misalnya dengan melakukan pembelajaran praktik, learning by doing, dan lain sebagainya. Yang kelima, keterlibatan murid dalam menciptakan lingkungan sekolah, yaitu agar siswa atau murid merasa nyaman dan aman di lingkungan sekolah. Mereka juga harus dilibatkan dalam aktivitas penyusunan dan penciptaan lingkungan sekolah senyaman mungkin. Misalnya dalam kelas, siswa diajak menyusun bangku dan menghias kelas sesuai yang mereka mau. Selain 5 ciri di atas, sekolah ramah anak juga memiliki 4 ciri lainnya, yaitu anak tidak pernah mendapat perlakuan tidak mengenakan, tidak ada tindakan kekerasan, tata tertib sekolah transparan dan adil, serta anak merasa nyaman dan aman ketika berada di sekolah. Komponen sekolah ramah anak. Penerapan sekolah ramah anak dilaksanakan dengan merujuk pada 6 komponen, yaitu pertama, kebijakan sekolah ramah anak. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak. Keempat, sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Kelima, partisipasi anak. Yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Kebijakan sekolah ramah anak diantaranya ditandai. Yang pertama, adanya deklarasi sekolah ramah anak di sekolah. Yang kedua, adanya surat keputusan sekolah dan surat keputusan daerah tentang sekolah ramah anak pada sekolah tersebut. Yang ketiga, melaporkan kepada dinas terkait, yaitu Dinas PPA atau Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama dan KPPPA. Yang keempat, kebijakan tertulis yang mendukung pemenuhan hak anak lainnya, termasuk pemetaan kelompok anak rentan. Yang kelima, melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga layanan terdekat seperti puskesmas, kepolisian, P2TP2A, pemadam kebakaran, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan lainnya. Komponen yang kedua yaitu guru dan tenaga kependidikan terlatih tentang konvensi hak anak. Nah, sekenegan itu maka ada pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan sekaitan dengan sekolah ramah anak ini. Guru dan tenaga kependidikan mempunyai sertifikat pelatihan sekolah ramah anak. Yang ketiga, pelatihan dilaksanakan oleh dinas terkait seperti Dinas PPA, _Dinas Pendidikan, atau Kanwil Kementerian Agama atau Satuan Pendidikan. Komponen yang ketiga, proses belajar yang ramah anak. Sekaitan dengan hal tersebut, maka disiplin yang ada di sekolah adalah disiplin sekolah ramah anak, tanpa kekerasan dan atau merendahkan harkat dan martabat anak. Yang kedua, menerapkan secara benar minimal 3S. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Yang keempat, bahasa positif dalam berkomunikasi. Yang kelima, motivasi belajar. Yang keenam, akrab dengan anak. Yang ketujuh, anak sebagai sumber karakter yang unik. Yang kedelapan, pembentukan karakter positif anak, misalnya empati, non-diskriminasi, anti-radikalisme, cinta tanah air, bahasa, budaya, dan perbedaan budaya, menghargai hak asasi manusia, sosial, cinta kebersihan, dan anti-bullying. 9. Pembelajaran di luar kelas. 10. Melibatkan orang tua dan pihak lain sebagai pemberi informasi. Ke-11, guru bimbingan konseling dan guru kelas menjadi tempat untuk anak curhat. Ke-12, menerima dan menyapa siswa yang datang. Ke-13, mengumandangkan lagu kebangsaan. Ke-14, menghilangkan sistem poin berbasis kesalahan. Ke-15, melibatkan anak dalam perlombaan kelas menyenangkan.
Ke-16, menghargai kebaikan atau perilaku baik anak dengan pujian dan bentuk penghargaan lainnya. Ke-17, membuat kelas seru. Ke-18, memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan ketertiban di kelas. Ke-19-nya adanya inovasi-inovasi lainnya. Komponen yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang ramah anak. Sarana dan prasarana yang ada dalam sekolah atau satuan pendidikan tidak membahayakan anak. Misalnya, ada papan nama, minimal spanduk sekolah ramah anak. Yang kedua, ruangan memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, menumpulkan ujung meja. Yang keempat, rambu-rambu pada tempat yang membahayakan. Yang kelima, menghindarkan tanaman yang berduri ataupun beracun dari jalur anak berjalan. Yang keenam, toilet terpisah dan berjarak antara murid laki-laki dan perempuan. Dalam toilet dalam kondisi bersih, air mengalir, penerangan cukup, bak rutin dibersihkan dan diberi abate, serta anak dibiasakan menyiram berdoa sebelum masuk dan keluar dari WC, serta lainnya. Ketujuh, pintu terbuka keluar. Jika pintu terbuka ke dalam, maka pada waktu proses belajar mengajar, pintu sedikit dibuka. Kedelapan, jika sekolah mempunyai UKS, pastikan UKS, unit kesehatan sekolah, berfungsi dengan baik. Kesembilan, tempat cuci tangan sesuai kemampuan sekolah. Kesepuluh, rambu-rambu untuk pengurangan resiko bencana. Kesebelas, spanduk-spanduk untuk mengingatkan kebersihan, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tanpa nafja, dan lain-lain. Ke-12, penataan lingkungan dengan melibatkan warga sekolah dan orang tua. Ke-13, jika ada kantin, pastikan makanan di kantin tidak mengandung zat berbahaya dan bebas dari 5P. Komponen yang kelima, partisipasi anak. Partisipasi anak ini diantaranya mengomunikasikan program sekolah dengan melibatkan anak. Anak dilibatkan sejak mengisi checklist potensi, perencanaan sampai pelaksanaan dan monitoring. Penataan kelas yang menyenangkan dengan melibatkan anak sebagai pengawal sekolah ramah anak dan peer educator. Komponen yang keenam yaitu partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Sekaitan dengan hal tersebut, yang pertama, mensosialisasikan sekolah ramah anak kepada sekolah dan mengajak orang tua mendukung sekolah ramah anak. Yang kedua, membuat grup komunikasi dengan orang tua murid di setiap kelas. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam penataan lingkungan. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam pembenahan sarana, misal menimbulkan ujung meja, menghias sekolah. Yang kelima, melibatkan alumni dalam proses sekolah ramah anak. Yang keenam, orang tua sebagai narasumber di sekolah. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dalam menyiapkan sarapan sehat. Yang kedelapan, berjejaring dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak oleh satuan pendidikan. Pada tahap pembentukan, persiapannya yaitu adanya sosialisasi tentang sekolah ramah anak, kemudian adanya komitmen sekolah, membentuk tim sekolah ramah anak atau membuat SK tim sekolah ramah anak, identifikasi potensi sekolah. Jika bottom up, sekolah melaporkan kepada Dinas PPA atau Dinas Pendidikan atau Kemendag. Kemudian yang berikutnya membuat papan nama sekolah ramah anak. Pada tahap pengembangan, yang pertama bentuk perencanaannya yaitu menyusun rencana aksi atau program tahunan termasuk memetakan 6 kelompok anak rentan, merencanakan kesinambungan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, misalnya dengan UKS sekolah,
unit kesehatan sekolah atau adiwiyata dan lainnya, serta program-program lainnya. Membuat mekanisme pengaduan, kemudian mencari inovasi melibatkan orang tua dan anak untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Pada tahap pelaksanaan, melaksanakan rencana aksi atau program sekolah ramah anak tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya. Kemudian melakukan upaya pemenuhan komponen sekolah ramah anak. Kemudian berikutnya adalah mengikuti pelatihan dan pendampingan oleh pemerintah daerah atau oleh instansi terkait. Adapun pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak oleh pemerintah daerah. Yang pertama, pada pemerintah provinsi ini membuat kebijakan tentang sekolah ramah anak. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama membentuk sekretaris bersama sekolah ramah anak, sosialisasi kepada seluruh kepala satuan pendidikan tingkat provinsi atau kabupaten kota, mengajak satuan pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan sekolah ramah anak, membuat surat keputusan penetapan sekolah yang mau menjadi sekolah ramah anak, kemudian deklarasi sekolah ramah anak dan melaporkan surat keputusan penetapan sekolah ramah anak kepada KPPPA. Pada tingkat kabupaten kota, yang dilakukan diantaranya mendorong satuan pendidikan yang sudah di SK-kan untuk membuat papan nama sekolah ramah anak, memberikan pelatihan konvensi hak anak dan sekolah ramah anak kepada minimal 2 guru di setiap satuan pendidikan yang di SK-kan. Pendampingan atau monitoring dan evaluasi kepada satuan pendidikan yang sudah di SK-kan, bekerja sama dengan dinas yang memiliki program berbasis sekolah, mendorong semua sekolah ramah anak untuk mengisi kuesioner sekolah ramah anak di awal tahun, mengusulkan satuan pendidikan untuk mendapat penghargaan. Yang berikutnya membuat KIE Sekolah Ramah Anak. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian beberapa informasi yang bisa disampaikan sekaitan dengan sekolah ramah anak. Dan Bapak dan Ibu harapannya semua sekolah ini dapat menerapkan sekolah ramah anak di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah dan keliru dari yang sudah disampaikan. Semoga informasi yang disampaikan ini menginspirasi pada Bapak dan Ibu untuk mengembangkan sekolah dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.